1 minggu telah berlalu sejak Kim Dokja menggegerkan asosiasi Gourmet dengan taruhan 1 juta koinnya. Waktu 7 hari di dunia murim terasa berjalan begitu cepat sekaligus menyesakan bagi Dokja. Karena ia menyadari bahwa hanya tersisa 4 hari sebelum skenario pemilihan Raja Iblis dimulai. Dalam periode yang singkat ini, Dokja tidak membiarkan 1 detik pun terbuang sia-sia. Dengan modal koin yang kini melimpah, ia bergerak seperti bayangan di balik layar First Murim, memburu berbagai barang tersembunyi yang hanya disebutkan dalam revisi pertama Ways of Survival. Dokja memahami bahwa kekuatan murni saja tidak akan cukup untuk menghadapi para pesaing di skenario Raja Iblis. Ia membutuhkan artefak dan sub-skenario yang bisa memberikan keunggulan teknis yang tidak terduga. Sambil meninjau teks yang seringkali rumpang di ponselnya, ia mencoba menyusun kepingan teka-teki takdir yang terus berubah, menyadari bahwa setiap tindakannya kini memiliki dampak riak yang lebih besar pada probabilitas dunia tersebut. Di tengah kesibukannya yang luar biasa, Dokja tidak bisa lepas dari gangguan Jang Hayung. Pemuda cantik yang memiliki potensi luar biasa itu terus mengikuti Dokja selama 30 menit sambil mengenakan pakaian tanpa lengan yang kebesaran, sebuah pemandangan yang menunjukkan betapa santainya Jang Hayung meskipun badai besar sedang mendekat. Dokja sempat menegur Jang Hayung karena lebih banyak menghabiskan waktu memakan pangsit daripada berlatih, namun Jang Hayung dengan gaya khasnya yang tidak jujur berargumen bahwa ia bisa berlatih di balik pintu sambil menikmati makanannya. Dokja sebenarnya merasa bangga karena Jang Hayung berhasil meraih posisi ketiga dalam kompetisi seni bela diri sebelumnya, sebuah pencapaian yang membuktikan bahwa bakat Jang Hayung sebagai salah satu raja baru telah mulai bersemi. Dokja menyadari bahwa Jang Hayung terus mengejarnya karena membutuhkan pengakuan, meskipun pemuda itu mencoba menyembunyikannya di balik sikap acuh tak acuh. Percakapan mereka kemudian beralih ke hal yang lebih serius ketika Dokja menyerahkan barang-barang hasil buruannya kepada Jang Hayung. Dokja tidak hanya memberikan barang-barang itu secara cuma-cuma, ia sedang mempersiapkan Jang Hayung untuk menjadi salah satu pilar kekuatannya. Sambil memperhatikan ekspresi Jang Hayung yang berusaha keras menahan rasa senangnya, Dokja bertanya tentang kemajuan Jang Hayung dalam berkomunikasi dengan para konstelasi melalui kemampuan uniknya. Jang Hayung mengonfirmasi bahwa ia telah mengirimkan pesan kepada semua orang yang diminta Dokja, namun belum ada jawaban yang signifikan. Dokja menatap langit murim yang mulai menggelap, bertanya-tanya apakah konstelasi Sun Wukong akan benar-benar memberikan respon. Harapan Dokja adalah membangun jalinan komunikasi yang tidak bisa diintervensi oleh sistem biru, sebuah jalur rahasia yang akan sangat menentukan di masa depan. Ketenangan sementara mereka di kediaman Breaking the Sky Sword Saint mulai terganggu saat Dokja berdiskusi dengan sang guru pedang raksasa tersebut. Breaking the Sky Sword Saint, sosok yang merupakan guru dari Yu Jong-hyuk, menanggapi pertanyaan Dokja tentang masa lalu dan hubungan pribadinya dengan nada yang serius namun penuh teka-teki. Ketika pembicaraan menyentuh topik tentang Yu Jong-hyuk, sang guru pedang menyatakan bahwa kemiripan antara dirinya dan Jong-hyuk terletak pada kecantikan wajah mereka, sebuah komentar yang membuat Dokja merasa sedikit konyol. Namun, diskusi menjadi lebih mendalam ketika sang guru pedang menyebutkan sosok dari masa lalunya yang ia deskripsikan sebagai individu yang tampan namun miskin karena ukurannya yang kecil. Dokja segera menghubungkan deskripsi ini dengan salah satu karakter penting dalam Ways of Survival yang memiliki hubungan rumit dengan sang guru pedang. Sebelum Dokja sempat menggali lebih dalam tentang hubungan yang tampaknya tidak harmonis itu, sebuah guncangan hebat menghantam area Kastil Naga Biru. Aura yang tidak terbayangkan dan sangat berat tiba-tiba mendominasi atmosfer, menekan setiap inci ruang di perkebunan tersebut. Dokja dan Breaking the Sky Sword Saint berlari keluar secara bersamaan, mendapati Yu Jong-hyuk sudah berdiri dengan tatapan tajam yang mengarah ke langit. Di atas sana, sebuah pusaran hitam yang sangat familiar mulai terbentuk, sebuah saluran terkutuk yang hanya muncul ketika sebuah bencana akan turun ke dunia. Dokja merasakan hawa dingin merambat di punggungnya saat ia menyadari bahwa ini bukan sekedar skenario bencana biasa yang sering ditemui di tahap awal skenario di bumi. Di area seperti First Murim, yang telah melewati skenario ke-20, munculnya saluran seperti itu hanya bisa berarti satu hal yang jauh lebih mengerikan. Yu Jong-hyuk, dengan suara rendah yang penuh peringatan, menggumamkan dua kata yang membuat jantung Dokja berdegup kencang, ruang besar. Pusaran itu adalah gerbang menuju konfrontasi yang jauh melampaui skala kekuatan yang ada saat ini. Dokja menyadari bahwa skenario bencana besar dari First Murim sedang dimulai sebelum waktunya,
atau mungkin sebagai respon dari perubahan probabilitas yang ia ciptakan sendiri. Langit Murim yang tadinya tenang kini terbelah, mengisyaratkan kedatangan entitas dari luar angkasa atau dimensi lain yang siap meratakan seluruh peradaban bela diri tersebut. Dalam situasi kritis ini, Dokja harus segera memutuskan langkah berikutnya. Apakah ia akan menggunakan kekuatan 5 juta koinnya untuk membeli intervensi probabilitas, atau ia harus mempercayai persiapan yang telah ia lakukan selama seminggu terakhir? Saat pusaran itu semakin membesar dan mulai mengeluarkan petir-petir ungu yang menghancurkan struktur bangunan di kejauhan, Dokja tahu bahwa masa persiapannya telah berakhir dengan cara yang paling brutal. Perang sesungguhnya di Murim bukan lagi tentang siapa yang paling jago bela diri, melainkan tentang bagaimana bertahan hidup dari amukan bencana besar yang kini menatap mereka dari lubang di langit. Langit di atas First Murim kini bukan lagi sekedar pemandangan alam, melainkan kanvas bagi kiamat yang sedang mendekat. Kim Dokja berdiri mematung saat menyadari bahwa pusaran hitam yang terbentuk di langit, yang dikenal sebagai Great Hall, membawa ancaman yang jauh lebih mengerikan daripada konstelasi manapun. Sebagai seseorang yang baru saja naik tahta menjadi konstelasi, Dokja merasakan sensasi yang sangat menyakitkan. Indera barunya yang lebih tajam justru menjadi kutukan saat ia mencoba mengukur kedalaman aura yang keluar dari aula tersebut. Ia menyadari bahwa entitas yang sedang mengintip dari balik dimensi itu bukanlah konstelasi yang terikat oleh probabilitas nebula, melainkan dewa luar. Entitas yang keberadaannya berada di luar logika sistem Starstream dan memiliki kekuatan untuk menghapus sebuah dunia tanpa jejak. Breaking the Sky Sword Saint menatap langit dengan ekspresi yang lebih tenang namun penuh dengan kepahitan yang mendalam. Ia mengonfirmasi ketakutan Dokja bahwa aura tersebut tidak memiliki jejak status konstelasi, yang berarti Murim sedang menghadapi skenario kehancuran yang tidak teratur. Dalam novel Ways of Survival, First Murim memang ditakdirkan untuk hancur oleh dewa luar. Namun peristiwa itu seharusnya terjadi beberapa tahun kemudian dalam garis waktu yang normal. Yu Jong-hyuk, yang memiliki memori dari putaran regresi sebelumnya, tampak sangat terganggu. Ia bertanya-tanya mengapa garis waktu ini melompat begitu jauh ke depan, menarik bencana yang seharusnya masih jauh ke ambang pintu mereka sekarang. Dokja dan Jong-hyuk saling bertukar pandang, menyadari sebuah kebenaran pahit bahwa intervensi mereka, terutama kemenangan absurd Jong-hyuk di kompetisi dan taruhan masif Dokja di asosiasi Go-mei mungkin telah memicu percepatan probabilitas yang tidak terkendali. Skenario kehancuran ini berfungsi seperti pembersih bagi Starstream. Ketika sebuah dunia dianggap sudah tidak memiliki nilai naratif yang cukup atau terlalu banyak distorsi probabilitas yang terjadi, sistem akan membiarkan dewa luar masuk untuk memanen sisa-sisa cerita yang ada. Di tengah kepanikan yang mulai melanda Kastil Naga Biru, kepala keluarga Juj muncul dengan keputusasaan yang luar biasa. Ia berlutut di hadapan Breaking the Sky Sword Saint, memohon bantuan dari sosok yang ia anggap sebagai dewa pelindung Murim. Namun, tanggapan dari sang guru pedang justru memberikan tamparan filosofis yang sangat keras. Breaking the Sky Sword Saint tidak melihat Murim sebagai sebuah hutan yang layak diselamatkan lagi. Melalui metafora yang pedih, Breaking the Sky Sword Saint menjelaskan bahwa Murim yang ia kenal telah lama mati. Ia menggambarkan Murim saat ini sebagai sebuah lahan di mana para pejuang muda dan rakyat jelata telah dicabut akarnya, menyisakan hanya beberapa keluarga-keluarga terkemuka yang cabangnya menutupi langit dan mencuri semua nutrisi tanah. Bagi sang guru pedang, sebuah tempat di mana hanya ada penguasa yang sombong tanpa adanya pertumbuhan baru bukanlah sebuah hutan, melainkan sekedar kumpulan kayu mati yang menunggu untuk dibakar. Ia secara resmi menyatakan pengkhianatannya terhadap dunia Murim, menolak untuk mengangkat pedang demi melindungi struktur kekuasaan yang korup dan kolot tersebut. Pernyataan ini memaksa Kim Dokja untuk segera bertindak. Alih-alih mencoba meyakinkan sang guru pedang untuk tinggal, Dokja justru setuju untuk segera meninggalkan Murim. Ia menyadari bahwa bertahan di Murim saat dewa luar turun adalah tindakan bunuh diri yang sia-sia jika tidak didukung oleh persiapan yang matang. Jang Hayung dan Han Myung-oh segera bergerak cepat mengemasi barang-barang mereka. Bahkan di tengah ketegangan tersebut, Jang Hayung masih sempat menyelipkan pangsit ke mulutnya sebagai bentuk mekanisme pertahanan diri dari rasa takut. Yu Jong-hyuk mengamati gerakan Dokja dengan saksama, mencoba memahami bagaimana rekannya itu akan menavigasi kehancuran yang kini sudah di depan mata. Namun, di saat mereka bersiap untuk melarikan diri, sebuah fenomena sistem yang sangat langka terjadi.
Dokja mendengar suara dentuman dalam kepalanya saat sebuah pesan muncul di pandangannya, "Tindakanmu telah memiliki dampak mendalam pada arah." Kalimat ini merujuk pada variabel akhir yang selama ini Dokja coba ubah. Yang lebih mengejutkan adalah pengumuman berikutnya bahwa pembaruan revisi kedua akan segera dimulai. Ini adalah momen krusial di mana narasi Starstream secara otomatis melakukan penyesuaian terhadap distorsi yang diciptakan Dokja. Dunia tidak lagi mengikuti buku Ways of Survival yang ia baca. Dunia sedang menulis ulang dirinya sendiri secara real time. Pembaruan revisi kedua ini menandakan bahwa pengetahuan masa depan yang dimiliki Dokja mungkin akan segera menjadi usang atau setidaknya tidak lagi akurat secara linear. Kehancuran Murim yang dipercepat adalah hasil dari revisi ini, sebuah upaya sistem untuk menyeimbangkan kembali probabilitas yang telah dirusak oleh kehadiran Raja Iblis Penyelamatan. Dokja menyadari bahwa ia kini benar-benar berada di wilayah yang belum dipetakan. Perjalanannya menuju skenario pemilihan Raja Iblis tidak akan lagi melalui jalur yang aman atau terprediksi. Dengan dewa luar yang mulai menurunkan tentakel atau bayangan mereka ke bumi Murim, Dokja harus menggunakan setiap koin dan setiap hubungan yang ia jalin di asosiasi Gomei untuk memastikan bahwa timnya bisa bertahan hidup dalam kekacauan revisi sistem ini. Pelarian mereka dari First Murim bukan sekedar langkah mundur taktis, melainkan perlombaan melawan waktu sebelum sistem sepenuhnya mengunci dimensi tersebut untuk penghancuran total. Dokja menatap punggung Breaking the Sky Sword Saint dan Yu Jong-hyuk, menyadari bahwa kelompok kecil mereka ini kini adalah satu-satunya hutan yang tersisa yang layak ia lindungi. Di tengah gemuruh langit yang terbelah dan jeritan para pejuang Murim yang mulai menyadari akhir zaman mereka, Kim Dokja bersiap untuk menghadapi skenario paling tidak stabil yang pernah ia temui. Revisi kedua telah dimulai, dan dengan itu, aturan main di Starstream telah berubah selamanya. Memaksa sang pembaca untuk menjadi pencipta yang lebih berani daripada sebelumnya. Gema pesan mengenai pembaruan revisi kedua masih terngiang di benak Kim Dokja saat kekacauan di kediaman Breaking the Sky Sword Saint mencapai titik didih. Dokja menyadari bahwa kemunculan revisi ini adalah bukti nyata bahwa tindakannya telah merobek jalinan takdir yang asli, menciptakan masa depan yang bahkan sang penulis sendiri pun terpaksa harus menulis ulang. Namun, di tengah guncangan sistem tersebut, realitas fisik di Murim jauh lebih mendesak. Para master Murim yang dipimpin oleh kepala keluarga Jug tidak lagi menunjukkan rasa hormat. Mereka kini mengepung kelompok Dokja dengan aura pembunuh, menuduh sang guru pedang sebagai pengecut yang melarikan diri dari tanggung jawab moral untuk melindungi dunia yang telah memberinya segalanya. Breaking the Sky Sword Saint menanggapi tuduhan melarikan diri tersebut dengan tawa ejekan yang dingin. Baginya, para master ini bukan sedang berjuang demi keadilan, melainkan sedang mencoba menyerat orang lain ke dalam kuburan yang mereka gali sendiri. Di tengah ketegangan tersebut, langit di atas mereka seolah-olah mulai retak secara fisik. Suara sistem terus memberikan peringatan bahwa hanya tersisa 1 menit sebelum skenario kehancuran total dimulai. Dokja melihat Yu Jong-hyuk berdiri terpaku, terombang-ambing antara loyalitas kepada gurunya dan logika regres yang menuntut keselamatan. Jong-hyuk, yang biasanya dingin dan kalkulatif, kini tampak rapuh. Ia melihat sosok yang telah membentuk jati dirinya sebagai petarung kini bersiap untuk menghadapi maut sendirian. Keputusan final diambil dengan ketegasan seorang legenda. Breaking the Sky Sword Saint secara resmi memerintahkan Yu Jong-hyuk untuk pergi, menyatakan bahwa misinya di dunia ini telah selesai dan kini saatnya bagi sang murid untuk membawa warisan narasinya ke tingkat yang lebih tinggi. Sang guru pedang tahu persis bagaimana cara mengirim Jong-hyuk pergi. Ia menggunakan otoritasnya bukan sebagai pelindung, melainkan sebagai seorang instruktur yang memberikan perintah terakhir. "Aku akan menghentikan kehancuran dunia ini," ucapnya dengan nada yang tidak menerima bantahan. Kalimat ini adalah bentuk pengorbanan tertinggi, sebuah upaya untuk memberikan jendela waktu bagi Dokja dan yang lainnya untuk melompat keluar dari dimensi yang sedang runtuh. Dokja menyadari bahwa jika mereka tetap tinggal lebih lama, putaran keempat ini akan berakhir tragis bagi semua orang. Dengan berat hati, Dokja menarik Yu Jong-hyuk yang sudah membatu seperti patung. Perlawanan Jong-hyuk terasa sangat berat, bukan karena kekuatan fisiknya, melainkan karena beban emosional yang ia pikul. Jang Ha-young dan Han Myung-oh sudah lebih dulu mengamankan diri di dalam mobil mewah milik Mass Production Maker yang telah disiapkan untuk evakuasi dimensi. Saat Jong-hyuk akhirnya diseret masuk ke dalam kendaraan, ia hanya bisa menatap melalui jendela dengan tatapan yang penuh keputusasaan, sebuah pemandangan yang jarang terlihat dari sosok protagonis yang biasanya tak terkalahkan.
Di luar, Breaking the Sky Sword Saint berdiri tegak menghadapi langit yang kini bukan lagi biru, melainkan hitam pekat oleh kehadiran entitas yang melampaui pemahaman. Suara dari dewa luar menggema di seluruh murim, sebuah suara yang tidak terbuat dari kata-kata manusia melainkan dari distorsi probabilitas yang menyakitkan. Entitas tersebut bertanya dengan nada yang merendahkan tentang siapa makhluk yang berani mencoba menghentikan ciptaan atau pembersihan sistem tersebut. Breaking the Sky Sword Saint, tanpa sedikit pun rasa takut, menjawab tantangan dewa asing itu dengan identitas yang paling ia banggakan. Aku adalah Dewa Murim. Aku adalah Breaking the Sky Sword Saint. Pengakuan ini bukan sekedar gelar, melainkan deklarasi eksistensial bahwa meskipun dunianya dianggap sebagai kayu mati, ia tetaplah penjaga hutan yang akan melawan hingga percikan terakhir. Momen perpisahan ini menjadi titik balik bagi Kim Dokja. Ia melihat bagaimana seorang tokoh utama memilih untuk menulis akhirannya sendiri daripada membiarkan sistem menghapusnya begitu saja. Saat mobil mulai melesat meninggalkan kastil naga biru dan menembus gerbang dimensi, Dokja menatap ke belakang untuk terakhir kalinya. Ia melihat sosok raksasa sang guru pedang yang mulai melepaskan aura puncaknya, menciptakan badai energi yang mencoba menahan tentakel kegelapan dewa luar. Di dalam mobil, keheningan menyelimuti mereka, hanya diinterupsi oleh geraman pelan Breaking the Sky Master, anjing raksasa sang guru pedang yang juga tampak berduka. Pelarian ini menandai berakhirnya keterlibatan mereka di First Murim, namun dampaknya akan terus membayangi mereka hingga ke skenario pemilihan Raja Iblis. Dokja menyadari bahwa pengorbanan Breaking the Sky Sword Saint adalah investasi narasi yang sangat berat. Ia kini memikul tanggung jawab untuk memastikan bahwa Yu Jong-hyuk tidak membuang nyawa yang telah diselamatkan dengan harga semahal itu. Revisi kedua mungkin telah mengubah rute perjalanan mereka, namun semangat perlawanan yang ditunjukkan oleh sang guru pedang memberikan inspirasi baru bagi Dokja. Ia tidak hanya ingin menjadi pembaca yang selamat. Ia ingin menjadi Raja Iblis yang mampu menciptakan dunia di mana pengorbanan tragis seperti ini tidak lagi menjadi satu-satunya cara untuk melanjutkan cerita. Di tengah perjalanan antar dimensi yang gelap, Kim Dokja mulai mempersiapkan mentalnya untuk menghadapi kiamat yang lebih besar, membawa serta duka dan kehormatan dari seorang dewa yang memilih untuk tetap tinggal demi muridnya. Langit Murim benar-benar telah menjadi altar pengorbanan saat hitungan mundur menuju skenario kehancuran menyentuh angka 40 detik terakhir. Di tengah guncangan hebat yang membuat kastil naga biru tampak seperti mainan rapuh, Namgung Minyung, sang Breaking the Sky Sword Saint berdiri sebagai satu-satunya pilar yang menahan runtuhnya langit. Kekuatan sihirnya yang masih berbenturan dengan probabilitas dewa luar, menciptakan percikan api narasi yang menerangi kegelapan dimensi. Kim Dokja, dari dalam mobil pelarian, menyaksikan pemandangan ini dengan perasaan yang berkecamuk. Ia menyadari bahwa bagi para konstelasi yang menonton dari kejauhan, kehancuran Murim hanyalah sebuah pertunjukan kuliner tingkat tinggi lainnya, sebuah hiburan dekaden untuk mengisi kekosongan keabadian mereka. Namun, bagi mereka yang hidup di dalamnya, ini adalah akhir dari segalanya. Dokja menyadari bahwa ia tidak bisa membiarkan Murim hancur begitu saja, bukan hanya karena alasan moral, tetapi karena ia membutuhkan keberadaan para transenden ini untuk skenario pemilihan Raja Iblis yang akan datang. Dalam kegelapan interior mobil, Dokja mulai mengaktifkan antarmuka sistemnya, memanfaatkan kekayaan 5 juta koin yang baru saja ia peroleh. Ia melakukan sesuatu yang akan dianggap gila oleh konstelasi manapun, ia mulai membeli kebebasan orang lain. Target pertamanya adalah menyelesaikan utang probabilitas yang mengikat para transenden kuat yang saat ini sedang berada dalam masa tahanan atau pengasingan oleh Biro Dokaebi. Di saat yang sama, ia mengirimkan pesan rahasia melalui saluran Jang Hayung, menargetkan satu sosok kecil namun memiliki kekuatan penghancur yang setara dengan bencana alam. Di tempat lain, di dalam fasilitas penahanan Dokaebi yang terisolasi, Kyrgios Radgraim, sang transenden berukuran mini namun memiliki kekuatan petir biru putih sedang dikepung oleh para konstelasi rakus. Salah satunya adalah Predator Rawa Brush. Kyrgios yang merasa terhina karena statusnya sebagai transenden diperlakukan seperti barang pajangan, mulai melepaskan teknik electrification. Namun, sebelum pertarungan fisik itu benar-benar menghancurkan fasilitas tersebut, seorang Dokaebi perantara muncul dengan berita yang mengguncang. Predator Rawa Brush secara resmi dinyatakan bebas dari beban utang probabilitasnya karena seseorang telah melunasinya secara penuh. Nama yang disebutkan sebagai pembayar utang tersebut adalah Kim Dokja. Mendengar nama itu,
Kyrgios Radgrime seketika menghentikan amukannya. Petir biru putih yang tadinya liar di sekitar tubuhnya kini terkonsentrasi, menciptakan tekanan atmosfer yang membuat para dokaebi gemetar ketakutan. Kyrgios tidak peduli dengan kebebasan predator rawa brush. Yang ia pedulikan adalah keberadaan murid atau rekan yang berani membayar utang besar tersebut. Melalui pesan tersembunyi yang dikirimkan Dokja, Kyrgios mengetahui koordinat Murim yang sedang diambang kehancuran. Tanpa membuang waktu 1 detik pun, Kyrgios memutuskan untuk tidak kembali ke planet asalnya. Ia memilih untuk menuju Murim, bukan sebagai pahlawan, melainkan sebagai transenden yang ingin menuntut penjelasan dan mungkin untuk bertarung di sisi orang-orang yang berani mengusik ketenangannya. Kembali ke langit Murim, kehadiran Kyrgios Radgrime yang tiba-tiba mengubah dinamika pertempuran secara drastis. Jika Breaking the Sky Sword Saint adalah perisai yang menahan langit, maka Kyrgios adalah tombak petir yang membelah kegelapan dewa luar. Dokja menyaksikan dari kejauhan bagaimana dua transenden terkuat yang pernah ada di Murim kini berdiri berdampingan. Meskipun mereka memiliki sejarah hubungan yang rumit dan penuh permusuhan di masa lalu, ancaman kehancuran total memaksa mereka untuk bersatu. Ini adalah momen yang tidak pernah tertulis dalam versi asli Ways of Survival pada tahap ini. Revisi kedua yang dipicu oleh Dokja telah menciptakan aliansi transenden yang melampaui imajinasi para dokaebi. Manuver ekonomi Dokja dengan menggunakan jutaan koin untuk membebaskan para konstelasi dan transenden ini adalah strategi investasi narasi yang sangat cerdas. Ia tidak hanya menyelamatkan nyawa, ia sedang membeli loyalitas dan menciptakan utang budi pada entitas-entitas yang kekuatannya tidak bisa diukur dengan angka koin semata. Para konstelasi gourmet di asosiasi gourmet yang sedang menonton skenario ini mulai menyadari bahwa Raja Iblis Penyelamatan sedang melakukan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekedar bertaruh. Dokja sedang membangun pasukannya sendiri, sebuah legiun transenden yang akan ia bawa menuju skenario ke-73. Di dalam mobil, Yu Jong-hyuk yang tadinya penuh keputusasaan mulai merasakan pergeseran probabilitas. Ia melihat gurunya tidak lagi berjuang sendirian. Petir Kyrgios dan pedang raksasa Namgung Minyung menciptakan harmoni kehancuran yang ditujukan pada dewa luar. Dokja mengamati dengan mata yang bersinar, menyadari bahwa setiap koin yang ia keluarkan kini berbuah menjadi narasi yang luar biasa indah. Sebuah cerita tentang perlawanan yang otentik, bukan sekedar parodi generasi pertama yang diinginkan Inecroft. Dokja tahu bahwa ini adalah awal dari cerita baru yang ia janjikan. Sebuah cerita di mana para pemeran pendukung dan guru-guru yang seharusnya mati secara tragis, kini bangkit untuk menantang takdir yang ditulis oleh sistem. Pesan sistem kembali muncul, memberitahukan bahwa status Murim sebagai area skenario kehancuran sedang dievaluasi ulang karena intervensi kekuatan yang tidak terduga. Dokja tersenyum tipis. Ia telah berhasil mengubah bencana menjadi panggung debut bagi aliansi barunya. Meskipun hartanya kini terkuras jutaan koin, nilai dari keselamatan para transenden ini jauh lebih berharga bagi rencana jangka panjangnya. Di bawah lindungan petir biru putih dan aura pedang raksasa, mobil pelarian Dokja terus melaju menembus gerbang dimensi, meninggalkan Murim yang kini bukan lagi sebagai tanah yang sekarat. Perjalanan lintas dimensi yang melelahkan akhirnya membawa Kim Dokja dan rombongannya kembali ke titik sentral kekuasaannya di alam iblis ke-73. Yaitu kompleks industri yang kini secara resmi dikenal sebagai Kompleks Industri Yu Jong-hyuk. Begitu mobil Ferrari Gini kelas ke-10 berhenti, suasana dingin dan tegang langsung menyambut mereka. Yu Jong-hyuk, yang selama perjalanan hanya terdiam dalam duka dan amarah yang tertahan setelah perpisahan dengan gurunya, keluar dari mobil tanpa menoleh sedikit pun. Dengan kalimat singkat yang penuh otoritas, ia menyatakan akan bergerak sendiri. Dokja tidak mencoba menghentikannya. Ia tahu bahwa ikan matahari itu butuh saluran untuk meluapkan badai emosinya, dan kemungkinan besar, apapun yang menghalangi jalan Jong-hyuk saat ini akan berakhir menjadi puing-puing. Setelah kepergian Jong-hyuk, Dokja segera melangkah menuju pusat administrasi untuk menemui Aileen, sang ahli bedah cerita yang kini memikul beban berat mengelola kompleks tersebut. Pertemuan itu mengungkap realitas politik yang kacau balau pasca kepergian para duk. Aileen tampak sangat lelah, menjelaskan bahwa kompleks industri tersebut kini menjadi sasaran perebutan pengaruh dari kompleks industri tetangga. Namun, ada satu fenomena yang membuat Dokja tertegun, munculnya kelompok yang menyebut diri mereka sebagai Partai Yu Jong-hyuk. Di kompleks ini, identitas Yu Jong-hyuk telah bertransformasi menjadi semacam simbol perlawanan dan harapan, hingga banyak orang mulai meniru penampilannya,
cara bicaranya, bahkan mengklaim nama tersebut sebagai milik mereka sendiri. Dokja merasakan ironi yang mendalam saat ia berjalan lebih dalam ke arah kompleks. Ia mendengar teriakan-teriakan dari kejauhan yang saling bersahutan, "Aku adalah Kim Dokja, bukan? Aku yang Kim Dokja, akulah Kim Dokja yang asli." Fenomena ini ternyata telah diformalisasi oleh sistem Starstream menjadi sebuah skenario tersembunyi yang sangat aneh. Permainan Kim Dokja. Di wilayah ini, nama Kim Dokja bukan lagi sekedar nama seorang konstelasi, melainkan sebuah gelar atau aset yang diperebutkan oleh para penghuni yang ingin mendapatkan perlindungan atau status. Fenomena ini mencerminkan betapa hausnya para budak dan warga kompleks akan sosok penyelamat yang telah menghilang selama beberapa waktu. Analisis Dokja terhadap skenario ini membawanya pada pemahaman tentang bagaimana sebuah narasi bisa terdistorsi begitu ia dilepaskan ke publik. Para warga yang mengklaim diri sebagai Kim Dokja sebenarnya sedang mencoba mengisi kekosongan kekuasaan yang ditinggalkan Dokja saat ia pergi ke asosiasi Gourmet. Mereka menciptakan parodi dari eksistensinya sebagai bentuk pertahanan diri terhadap ancaman dari luar. Bagi Dokja, melihat orang-orang berebut identitasnya adalah pengalaman yang sangat ganjil. Seperti melihat ribuan cermin retak yang masing-masing mencoba memantulkan fragmen dari dirinya. Namun, di balik absurditas tersebut, ia menyadari bahwa namanya kini telah memiliki berat naratif yang cukup kuat untuk menggerakkan massa, sebuah modal penting untuk skenario pemilihan Raja Iblis yang sudah diambang pintu. Di tengah hiruk-pikuk klaim identitas tersebut, Dokja kembali merenungkan hubungannya dengan teks Ways of Survival dan sang penulis yang masih misterius. Pesan tentang revisi kedua yang ia terima sebelumnya terus menghantui pikirannya. Ia menyadari bahwa ia bukan lagi sekedar pembaca yang mengikuti alur, melainkan faktor utama yang memaksa dunia ini untuk terus menulis ulang dirinya sendiri. Melalui interaksi dengan dinding keempat, Dokja mencoba merumuskan tekad barunya. Jika penulis terus mengirimkan revisi untuk mencoba mengendalikan arah cerita, maka Dokja memutuskan untuk tidak lagi peduli pada apa yang diinginkan oleh penulis pada akhirnya. Ia menuliskan sebuah janji pada dinding keempat, "Aku hanya akan membuat akhir yang aku inginkan." Pernyataan ini memicu reaksi kegembiraan dari dinding keempat, sebuah tanda bahwa Dokja mulai sepenuhnya merangkul perannya sebagai subjek aktif dalam narasi, bukan lagi sekedar pengamat. Ia menyadari bahwa skenario permainan Kim Dokja di kompleks industri ini adalah manifestasi dari bagaimana dunia mencoba memahami keberadaannya. Meskipun banyak orang mengaku sebagai dirinya, esensi dari Kim Dokja yang asli terletak pada keinginannya untuk mencapai akhir yang bahagia bagi rekan-rekannya, sebuah tujuan yang tidak bisa ditiru oleh siapapun hanya dengan meneriakkan namanya. Situasi di kompleks industri semakin memanas ketika Han Myung-oh melaporkan bahwa pintu masuk kompleks kini kosong dari penjaga karena semua orang sibuk berdebat tentang siapa Kim Dokja yang sebenarnya. Kekosongan keamanan ini adalah celah yang berbahaya di tengah ancaman dari kompleks industri lain. Dokja menyadari bahwa ia harus segera menertibkan kekacauan ini sebelum skenario pemilihan Raja Iblis dimulai. Ia harus menunjukkan kepada mereka perbedaan antara Kim Dokja sebagai simbol dan Kim Dokja sebagai kekuatan nyata yang baru saja merampok jutaan koin dari para dewa. Perjalanan Dokja menuju ruang Dewan Aileen menjadi sebuah parade refleksi atas semua yang telah ia lalui. Dari seorang pembaca yang kesepian di kereta bawah tanah hingga menjadi Raja Iblis yang namanya diteriakan oleh ribuan orang di dunia iblis. Ia mempersiapkan strategi komunikasinya, menyadari bahwa untuk memenangkan pemilihan nanti, ia tidak hanya butuh dukungan kekuatan militer dari para transenden seperti Kyrgios dan Breaking the Sky Sword Saint, tetapi juga legitimasi dari rakyat yang kini sedang memainkan namanya. Dengan tatapan yang mantap dan dinding keempat yang bergetar penuh semangat, Kim Dokja bersiap untuk mengakhiri permainan tersebut dan memimpin kompleks industrinya menuju perang narasi terbesar yang pernah ada di Starstream. Langkah Kim Dokja memasuki kompleks industri Yu Jong-hyuk disambut oleh pemandangan yang melampaui logika skenario manapun yang pernah ia baca di Ways of Survival. Pesan sistem yang mengumumkan permainan Kim Dokja bukan sekedar lelucon atau anomali teknis, melainkan sebuah respons darurat dari Starstream terhadap kekosongan kekuasaan yang ditinggalkan oleh sang penguasa kompleks. Dokja menyadari bahwa saat ia dan Yu Jong-hyuk menyamar dan meninggalkan wilayah ini untuk waktu yang cukup lama, sistem mulai mengalami distorsi persepsi. Starstream, yang selalu membutuhkan narasi yang jelas dan tokoh utama yang nyata,
merasa kebingungan karena Kim Dokja yang seharusnya menjadi kandidat Raja Iblis seolah-olah menguap begitu saja. Akibatnya, skenario promosi darurat diaktifkan, memberikan kesempatan bagi siapapun yang memiliki keberanian atau kegilaan untuk mengklaim identitas tersebut demi stabilitas politik kompleks industri. Di tengah hiruk-pikuk warga yang saling berteriak mengklaim nama Kim Dokja, Han Myung-oh menatap rekannya dengan pandangan yang sulit diartikan. Ia bertanya-tanya bagaimana perasaan Dokja melihat namanya sendiri diperlakukan seperti barang jarahan di pasar gelap. Jang Ha-young, yang baru saja bangun di kursi belakang mobil, justru melihat situasi ini sebagai hiburan gratis yang konyol. Namun bagi Dokja, ini adalah masalah serius yang menyentuh inti dari keberadaan seorang konstelasi. Jika ia gagal membuktikan bahwa dirinya adalah Kim Dokja yang asli, maka seluruh akumulasi cerita dan status yang ia bangun dengan susah payah bisa terancam oleh erosi narasi. Ia harus menemukan cara untuk menjadi dirinya sendiri di hadapan sistem yang kini meragukannya. Situasi yang tadinya hanya berupa adu mulut antara warga mendadak berubah menjadi horor murni ketika atmosfer kompleks industri ditekan oleh aura biru putih yang sangat tajam. Kyrgios Radgraim, sang transenden yang baru saja menempuh perjalanan lintas dimensi dari Murim, akhirnya tiba. Namun, kedatangannya tidak membawa kedamaian. Kyrgios, yang ukuran tubuhnya kecil namun kekuatannya setara dengan bencana alam, merasa sangat murka melihat ratusan orang yang memiliki wajah dan aura palsu berani menyandang nama muridnya. Baginya, martabat seorang murid adalah perpanjangan dari martabat sang guru. Melihat Kim Dokja yang begitu banyak dan tampak lemah, Kyrgios merasa sedang dihina secara langsung oleh dunia ini. Petir biru putih dari teknik electrification menyambar dengan kecepatan cahaya, menghanguskan para Kim Dokja palsu yang berada di garis depan. Satu persatu, para tiruan itu berubah menjadi abu sebelum sempat memberikan penjelasan. Kyrgios tidak sedang melakukan interogasi, ia sedang melakukan pembersihan. Di mata sang transenden, jika seorang murid tidak mampu bertahan dari serangannya, maka murid tersebut tidak layak hidup dengan nama itu. Dokja menyaksikan dari kejauhan bagaimana gurunya yang sangat kuat namun emosional itu mulai membantai kerumunan orang. Ia menyadari sebuah ironi yang menyakitkan. Identitas bukanlah sesuatu yang bisa dibuktikan hanya dengan kata-kata atau klaim sepihak. Identitas adalah kumpulan dari jejak-jejak cerita yang hanya bisa dikenali oleh mereka yang pernah berbagi narasi bersama. Di tengah pembantaian tersebut, sebuah pesan sistem muncul di hadapan Dokja. Cerita unikmu akan dimainkan. Cerita murid yang kembali telah dimulai. Ini adalah momen kunci. Sistem mulai mendeteksi adanya hubungan naratif yang mendalam antara sang transenden yang mengamuk dan salah satu individu di tempat tersebut. Namun, Dokja tidak bisa begitu saja maju dan berteriak bahwa ia adalah Kim Dokja yang asli. Jika ia melakukan itu tanpa persiapan, ia akan langsung disambar petir oleh Kyrgios yang saat ini sedang dalam kondisi tidak stabil secara emosional. Ia butuh sebuah perantara, sebuah jembatan yang memiliki legitimasi narasi yang cukup kuat untuk menenangkan Kyrgios sebelum sang guru menghancurkan seluruh kompleks industri. Dokja memutar otaknya dengan cepat dan tatapannya jatuh pada Jang Ha-young. Pemuda cantik itu, meskipun sering bersikap acuh tak acuh, adalah sosok yang telah dilatih secara tidak langsung oleh Dokja untuk memahami dasar-dasar kekuatan Murim. Dokja mendekati Jang Ha-young yang sedang bergidik ketakutan melihat amukan petir di depan mereka. Dengan suara yang tenang namun menekan, Dokja bertanya apakah Jang Ha-young telah mempelajari teknik Breaking the Sky Sword. Pertanyaan ini bukan sekedar basa-basi. Dokja sedang merancang sebuah pertunjukan naratif di mana Jang Ha-young akan berperan sebagai pembuka jalan. Rencana Dokja adalah menggunakan Jang Ha-young untuk menunjukkan teknik pedang yang hanya diketahui oleh mereka yang memiliki hubungan dengan Breaking the Sky Sword Saint atau murid-muridnya. Jika Jang Ha-young bisa menunjukkan sedikit saja fragmen dari teknik tersebut, Kyrgios yang memiliki hubungan masa lalu yang sangat dalam dengan sang guru pedang raksasa itu pasti akan menghentikan serangannya karena penasaran. Dokja sedang bertaruh pada ingatan lama Kyrgios. Ia ingin sang transenden menyadari bahwa di tempat yang penuh dengan kepalsuan ini, masih ada jejak-jejak dari hutan Murim yang mereka tinggalkan. Debut kembali Kim Dokja di wilayah kekuasaannya sendiri berubah menjadi sebuah teka-teki eksistensial yang mematikan. Ia berdiri di antara ribuan tiruan dirinya sendiri, di bawah ancaman petir sang guru yang sedang mencari murid aslinya. Dokja menyadari bahwa aku yang sebenarnya bukan terdiri dari daging dan darah semata, melainkan dari cerita-cerita yang ia tulis bersama orang-orang di sekitarnya. Dengan mengerahkan dinding keempat untuk menjaga ketenangannya,
Dokja mulai melangkah maju di tengah badai petir, menuntun Jang Hayung untuk menjadi saksi pertama dari kepulangan sang penguasa yang sah. Ketegangan di kompleks industri mencapai titik puncaknya saat debu-debu kehancuran akibat petir Kyrgyz Radgram perlahan menipis, menampakkan sosok Kim Dokja yang asli berdiri di tengah-tengah para tiruan yang telah menjadi abu. Pertemuan ini bukan sekedar reuni antara dua sekutu, melainkan sebuah konfrontasi antara sang transenden yang membawa duka masa lalu dan murid yang selalu berhasil memutarbalikkan logika maut. Kyrgyz, yang dalam sejarah hidupnya telah kehilangan dua murid sebelumnya akibat kekejaman sekolah-sekolah iblis di Murim, menatap Dokja dengan tatapan yang sangat kompleks. Baginya, Dokja adalah murid ketiga yang ia terima dengan hati yang ragu, seorang individu yang tidak memiliki bakat bela diri luar biasa namun memiliki jenis kecerdasan dan keramahan yang tidak masuk akal, sebuah paradoks yang membuatnya tertarik untuk melihat sejauh mana pria ini bisa melangkah. Dokja menyapa gurunya dengan sikap rendah hati yang sedikit dibalut humor tipis, sebuah tindakan yang hanya berani dilakukan olehnya di hadapan makhluk sekuat Kyrgyz. Saat Kyrgyz bertanya mengapa penampilan Dokja menjadi berantakan setelah perjalanan dari Murim, Dokja tidak memberikan jawaban heroik. Ia justru menunjukkan sisi kemanusiaannya yang membuat Kyrgyz kembali teringat mengapa ia memilih pria ini sebagai murid. Di tengah kehancuran kompleks industri yang kini mulai tenang dari amukan petir, sebuah rekonsiliasi naratif terjadi. Kyrgyz, meskipun masih tampak dingin, secara implisit mengakui keberadaan Dokja sebagai satu-satunya Kim Dokja yang sah. Pengakuan ini secara otomatis mengakhiri permainan Kim Dokja yang sempat mengacaukan sistem, mengembalikan otoritas narasi sepenuhnya ke tangan sang pemilik asli. Namun, ketenangan ini hanyalah jeda singkat sebelum badai yang lebih besar datang. Skenario pemilihan Raja Iblis bukan lagi sekedar kompetisi antar iblis lokal, melainkan medan perang bagi nebula-nebula besar dari Starstream. Alin dan Jang Hayung memberikan laporan yang mengkhawatirkan mengenai skala oposisi yang akan dihadapi Dokja. Nebula-nebula seperti Veda, Papyrus, dan Olympus mulai mengirimkan pengaruh mereka. Kekuatan ini tidak bisa disepelekan. Meskipun Dokja telah menjadi konstelasi, ia harus menghadapi setidaknya 10 konstelasi tingkat atas yang didukung oleh sumber daya nebula yang hampir tak terbatas. Pertarungan ini akan menjadi bunuh diri massal jika dilakukan dengan cara konvensional, bahkan dengan bantuan Yu Jong-hyuk sekalipun. Dokja menyadari bahwa untuk memenangkan pemilihan ini, ia tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan fisik atau jumlah koin yang ia miliki. Ia membutuhkan strategi yang mampu menjungkirbalikkan aturan Starstream. Di hadapan rekan-rekannya yang tampak ragu, Dokja menyatakan dengan penuh keyakinan bahwa ia memiliki sebuah cara. Cara yang ia maksud adalah sesuatu yang sangat berisiko dan belum pernah dilakukan sebelumnya. Sebuah metode yang memanfaatkan celah dalam probabilitas sistem yang selama ini ia pelajari melalui Ways of Survival. Namun, sebelum ia bisa mengeksekusi rencana tersebut, Dokja menyadari satu kekurangan fatal dalam dirinya. Ia belum benar-benar mengenal kapasitas pribadinya sebagai sebuah entitas baru di alam semesta ini. Inilah momen yang paling dinantikan sekaligus ditakuti oleh Dokja. Sejak awal skenario, ia selalu mengandalkan jendela atribut milik orang lain untuk bertahan hidup. Namun ia sendiri tidak pernah bisa melihat jendela atributnya sendiri karena penghalangan dari The Fourth Wall. Dalam keheningan ruang pribadinya, Dokja berkomunikasi secara mental dengan dinding keempat. Ia merasa dinding tersebut bergetar hebat, sebuah reaksi gugup yang menunjukkan bahwa ada informasi yang sangat berat atau mungkin terlalu berbahaya di balik identitas aslinya. Dokja berargumen bahwa untuk mengalahkan musuh yang begitu besar, ia harus memahami dirinya terlebih dahulu. Tanpa pengetahuan diri, strategi apapun hanya akan menjadi spekulasi kosong. Setelah negosiasi mental yang panjang dan melelahkan, dinding keempat akhirnya mulai mereda, memberikan akses yang selama ini terkunci rapat. Saat Dokja bergumam pelan meminta untuk diperlihatkan jendela atributnya, atmosfer di sekelilingnya seolah-olah membeku. Cahaya biru transparan muncul di hadapannya, menampilkan barisan teks yang merepresentasikan seluruh eksistensinya. Di sana, ia melihat bukan hanya statistik fisik, melainkan kumpulan dari semua cerita yang telah ia telan, semua penderitaan yang ia baca, dan status barunya sebagai Raja Iblis Penyelamatan. Ini adalah momen pencerahan eksistensial bagi Dokja. Ia bukan lagi sekedar pembaca yang mengamati dari pinggir jalan. Ia adalah narasi itu sendiri yang kini memiliki bentuk dan nama. Dengan dibukanya jendela atribut,
Kim Dokja kini siap untuk memasuki fase terakhir dari persiapannya. Ia mulai menganalisis setiap kelebihan dan kekurangan dari cerita-cerita yang ia miliki, mencari sinergi yang mungkin bisa menghentikan dominasi nebula besar. Di luar ruangannya, kompleks industri mulai berbenah di bawah instruksi Aileen, sementara Kyrgios dan Yoo Jong-hyuk masing-masing mempersiapkan kekuatan mereka dengan cara yang berbeda. Perang untuk memperebutkan tahta Raja Iblis ke-73 bukan lagi sekedar tentang siapa yang terkuat, melainkan tentang siapa yang memiliki narasi paling otentik untuk memimpin dunia iblis menuju akhir yang diinginkan. Ruang kantor Kim Dokja di kompleks industri mendadak berubah menjadi medan pertempuran probabilitas yang tak kasat mata. Percikan api energi yang ganas mulai memenuhi udara, menandakan ketegangan antara keinginan sang pembaca untuk melihat dirinya sendiri dan pertahanan absolut dari The Fourth Wall. Dokja segera memerintahkan Mark untuk meninggalkan ruangan. Ia tahu bahwa apa yang akan terjadi selanjutnya bukanlah konsumsi bagi mata manusia biasa, bahkan bagi penghuni dunia iblis sekalipun. Dinding keempat menunjukkan giginya secara harfiah, sebuah manifestasi ancaman yang menunjukkan betapa sakralnya informasi yang selama ini disembunyikannya. Dokja harus melakukan negosiasi yang sangat halus, membujuk entitas tersebut dengan janji akan makanan berupa cerita-cerita berkualitas tinggi di masa depan jika ia dibiarkan melihat sekilas jendela atributnya sendiri. Setelah perdebatan mental yang melelahkan, dinding keempat akhirnya memberikan kelonggaran yang sangat terbatas, hanya 10 detik. Waktu 10 detik dalam skala Starstream mungkin terasa lama bagi seorang transenden, namun bagi Dokja yang harus memproses ribuan data tentang eksistensinya, itu adalah waktu yang sangat sempit. Dinding keempat memberikan syarat tambahan bahwa semua saluran komunikasi dengan konstelasi luar harus diblokir total. Ini bukan hanya untuk privasi, melainkan tindakan perlindungan agar status Dokja yang sebenarnya tidak memicu ledakan probabilitas yang bisa menghancurkan jiwa atau lingkungan sekitarnya. Dengan napas yang berat, Dokja menyetujui persyaratan tersebut, dan seketika itu juga, dunia di sekelilingnya menjadi sunyi saat koneksi dengan Starstream terputus secara artifisial. Saat dinding tersebut mulai merenggang, sebuah jendela atribut yang transparan dan bercahaya biru pucat muncul di hadapan Kim Dokja. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak menatap statistik orang lain seperti Yoo Jong-hyuk atau Jung Hyun, melainkan menatap cermin digital dari jiwanya sendiri. Di sana tertulis dengan jelas, Kim Dokja, seorang manusia yang kini menyandang status konstelasi level naratif. Namun, yang membuat jantungnya berdegup kencang bukanlah statistik kekuatannya, melainkan bagian atribut dan keterampilan eksklusif yang selama ini tersembunyi di balik tanda tanya atau simbol-simbol yang tidak terbaca. Di dalam jendela tersebut, ia melihat rentetan gelar yang telah ia kumpulkan, Raja Iblis Penyelamatan, Raja dari Dunia Tanpa Raja, hingga seseorang yang menentang takdir. Namun, yang paling menarik perhatiannya adalah kemunculan keterampilan eksklusif yang sebelumnya selalu ditutupi oleh simbol saja. Salah satu keterampilan tersebut kini terbaca sebagai pemahaman membaca. Sekilas, nama ini tampak sangat sederhana dan hampir remeh dibandingkan dengan keterampilan tempur seperti Electrification milik Kyrgios atau Breaking the Sky Sword. Namun, sebagai seseorang yang telah bertahan hidup melalui teks, Dokja memahami bahwa dalam dunia yang dibangun dari narasi, membaca adalah tindakan penciptaan dan manipulasi yang paling murni. Kemampuan ini bukan sekedar memahami makna harfiah, melainkan kemampuan untuk membedah struktur cerita lawan dan menemukan kesalahan tulis dalam takdir mereka. Saat Dokja mencoba menyentuh teks tersebut untuk menggali informasi lebih dalam, sebuah anomali mengerikan terjadi. Jendela atributnya mulai bergetar hebat dan retakan-retakan digital muncul di permukaannya. Suara percikan energi yang menyakitkan mulai berdengung di telinganya, diikuti oleh rasa pusing yang luar biasa yang membuat kepalanya terasa seperti akan pecah. Ini bukan sekedar gangguan sistem. Ini adalah reaksi penolakan dari alam semesta terhadap tindakan subjek yang mencoba mengamati dirinya sendiri terlalu dalam. Jari-jari Dokja yang menyentuh jendela atribut tersebut mulai mati rasa, dan penglihatannya terhadap realitas mulai bercampur aduk dengan potongan-potongan memori yang bukan miliknya. Dalam kekacauan sensorik tersebut, Dokja merasakan sebuah kehadiran yang asing namun sangat akrab. Seolah-olah ada suara yang berbisik dari balik dinding yang tak teratasi, sebuah entitas yang selama ini mengamati melalui matanya. Dinding keempat aktif dengan kekuatan penuh, mencoba menyatukan kembali kesadaran Dokja yang mulai retak. Di tengah-tengah badai informasi itu,
muncul sebuah pesan sistem yang sangat ganjil. Pemahamanku tentang karakter Kim Dokja telah meningkat. Pesan ini memicu kengerian eksistensial dalam diri Dokja. Siapa yang sedang memahami dirinya? Apakah itu sistem? Ataukah dinding keempat itu sendiri yang kini sedang mengonsumsi data tentang subjek yang dilindunginya? Dokja merasa dunianya berputar, dan batas antara dirinya sebagai pembaca dan dirinya sebagai karakter dalam sebuah novel yang sedang berlangsung menjadi semakin kabur. Ia menyadari bahwa pencariannya terhadap jati diri telah membawanya ke tepi jurang yang berbahaya. Suara dinding keempat di kepalanya kemudian berkata dengan nada yang hampir seperti teguran seorang ibu atau penjaga yang letih. Jadi, aku bilang jangan mencari terlalu lama. Kalimat ini mengonfirmasi bahwa ada rahasia di dalam jati diri Dokja yang belum siap untuk ia tanggung beban moral dan probabilitasnya. Kesadaran Dokja mulai memudar seiring dengan berakhirnya durasi 10 detik tersebut. Namun satu hal yang pasti, ia bukan lagi sekedar pembaca yang memegang buku. Ia adalah tokoh yang paling tidak stabil dalam narasi ini, sebuah variabel yang kini dipahami lebih baik oleh sistem daripada oleh dirinya sendiri. Ketika jendela atribut itu akhirnya hancur sepenuhnya dan menghilang dalam partikel cahaya biru, Dokja terduduk lemas di lantainya yang dingin. Ia menyadari bahwa pemahaman membaca yang baru saja ia peroleh akan menjadi kunci sekaligus kutukannya dalam skenario pemilihan Raja Iblis. Ia kini harus bertarung bukan hanya melawan nebula-nebula besar yang ingin merebut tahtanya, melainkan juga melawan gravitasi cerita yang terus menariknya untuk menjadi bagian permanen dari fiksi yang ia cintai. Dengan sisa tenaga yang dimilikinya, Kim Dokja bangkit, menatap dinding kamarnya yang kosong, dan menyadari bahwa perang yang sebenarnya bukanlah melawan musuh di luar, melainkan melawan takdir yang telah tertulis dalam jendela atribut yang baru saja ia lihat sekilas.